sekolah mencari Bapak sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Bukareja, di mana pertanyaan pertama itu tentang dilema etika dan dilema dan rujukan moral, mohon maaf. Di mana dilema etika itu adalah benar benar itu, di mana di situ adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu benar tetapi bertentangan, dan tentunya itu sering sekali Bapak alami mungkin sebagai seorang kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bukareja dan sebelumnya nih Pak di sekolah yang lain seperti itu. Sedangkan rujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dan mohon maaf Pak, ini kami memberi pertanyaan kepada Bapak. Jadi selama ini bagaimanakah Bapak sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Bu Romi, Bu Dina, Pak Aziz, Pak Heru, terima kasih ini atas kehadirannya, dan izinkan saya memberikan, ya bukan jawaban, memberikan pengalaman selama ini. Jadi memang banyak masalah yang itu sulit untuk diputuskan karena dua-duanya itu sama benarnya, bahkan yang satu nampaknya salah saja kadang-kadang kita juga sulit untuk memutuskan. Yang pertama ketika sesuatu itu sama-sama untuk kepentingan, ya misalnya saja saya contohkan kaitannya dengan PTS yang akan dilaksanakan besok ini. Secara aturan di PTS itu adalah tugas guru dilaksanakan pada minggu ke-8 setelah pembelajaran berlangsung 8 atau 9 minggu. Kemudian kita laksanakan seperti biasanya dilaksanakan secara terprogram, sehingga ada sesuatu yang mesti harus dibiayai oleh sekolah. Tapi ternyata saat ini itu tidak tercover oleh RKAS, oleh Kemenkus. Harus dilaksanakan. Kemudian ada dilema antara dilaksanakan oleh guru masing-masing tanpa ada kegiatan terprogram atau dilaksanakan seperti biasanya. Kalau dilaksanakan seperti biasanya, kita terbentur pada tidak ada aturan, dan pada saatnya ketika pelaksanaan kita sudah biasa ada hal-hal yang mesti harus kita biayai. Itu tidak bisa kita biayai. Maka akhirnya bagaimana cara mengambil sama-sama baik. Saya beri gambaran yang pertama, jika dilaksanakan sendiri-sendiri oleh guru, resikonya PTS ini berlangsung sangat lama dan melelahkan. Guru yang mengajar di 5 kelas dia harus melaksanakan PTS 5 kali ketika dia mengajar di 5 kelas. Tapi ketika dilaksanakan secara bersama-sama maka cukup sekali membuat soal dilaksanakan. Maka kemudian kami ambil keputusan bahwa bersama dalam rapat, itu gambaran saya, maka dilaksanakan terorganisir, artinya terstruktur seperti biasanya, walaupun dengan penyesuaian tidak ada anggaran, tidak dibiayai, tetapi ada beberapa efisiensi yang terjadi. Seharusnya dilaksanakan misalnya dalam jangka waktu yang lama, nanti ada yang blok, ada yang tidak, sehingga tidak cepat ketemu siswanya, tidak bisa dilaksanakan. Nah, atas pertimbangan itu maka walaupun ini harusnya dilaksanakan sendiri-sendiri karena sudah menjadi tupoksi, maka dilaksanakan secara berjadwal. Itu misalnya kalau yang etika, dilema etika. Kemudian kalau yang rujukan moral itu sih jelas, ya, jelas. Misalnya pada saat KI ini jelas, walaupun itu berat juga ketika KI sudah direncanakan kemudian belum dilaksanakan,
kalau kita laksanakan ini juga menyalahi aturan pada saat itu karena pandemi COVID dan tidak bisa kita laksanakan, tetapi kalau kita tidak laksanakan maka siswa, orang tua sudah melakukan pembayaran yang sebagiannya juga sudah menjadi uang muka di biro yang melaksanakan. Ini sebenarnya ada sesuatu yang ketika ini kita laksanakan ini sebenarnya salah, tetapi ketika kita tidak laksanakan ini malah akan berakibat yang kurang baik untuk sekolah. Maka yang seperti ini harus kita putuskan, pilih mana yang kira-kira mengandung resiko yang lebih kecil, kemudian yang resiko yang lebih besar ini kita tutupi, karena resiko besar ini adalah nama baik sekolah di depan orang tua dan siswa. Kemudian resiko yang ada resiko sama, tapi resiko ini bisa kita minimalisir dalam arti ketika kita tetap laksanakan, ada yang bisa kita usahakan agar pelaksanaannya itu tetap aman, pelaksanaannya itu tetap baik sesuai dengan rencananya dulu, dan di hadapan orang tua risiko terhadap sekolah ini menjadi lebih kecil. Itu kira-kira itu, Bu. Terima kasih, Bapak. Dan mohon maaf juga ini kami memberikan pertanyaan yang kedua ya, Pak. Jadi selama ini bagaimana itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Cipateja, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang penting mengambil keputusannya adalah seni, tidak ada benar atau salah, tetapi adanya tepat atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saatnya. Saat ini barangkali keputusan ini tepat, tapi pada masa yang akan datang keputusan itu menjadi tidak tepat. Maka ketika ada sesuatu yang mengandung apa tadi itu sama-sama benar, maka kita lihat kondisi pada saat sekarang ini seperti apa, pada saat ini bagaimana. Ya misalnya saja ketika ini sebelumnya, maaf Ibu, sebelumnya ketika saya di Karangjanggu dalam kondisi sama-sama benar, yang satu sisi sekolahnya siswanya sedikit karena memang kita belum punya lahan, tapi di satu sisi kita juga harus menambah siswa karena masih banyak siswa yang belum bisa terlayani. Ini sama-sama ketika kita akan menambah maka resikonya kita tidak punya tempat. Ketika kita membiarkan maka apa fungsinya pendidikan di situ kalau tidak bisa menjadi tempat belajar bagi para siswa. Lah, yang kita ambil keputusannya adalah karena ini sama-sama benar, adalah kita mencoba untuk secara berangsur-angsur tetap ini bisa melayani sesuai dengan fungsi sekolah, karena sekolah itu hadir walaupun dengan segala keterbatasannya, sekolah itu hadir harus bisa melayani siswa. Nah, bagaimana agar bisa melayani? Maka ada beberapa yang kemudian kita sesuaikan. Ketika ruangnya kurang, maka kondisi darurat kita buat siswa itu semi PJJ. Kalau yang masuk pagi maka siangnya nanti jam 11 pulang, dilanjutkan tetap pembelajarannya tapi PJJ setelah sampai di rumah. Begitu juga yang masuk siang, maka paginya jam 7 anak sudah standby tapi di rumah dengan PJJ, sehingga keterbatasan ruang ini bisa diatasi. Memang kurang ideal, tetapi daripada tidak sama sekali siswa tidak terlayani, maka ini saya kira lebih baik seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Betul, pengambilan keputusan dan kasus-kasus yang ada di lapangan kita, yang tentunya yang harus dititik beratkan adalah bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Itu pertanyaan dari kami, Pak. Monggo untuk berikutnya. Aku grogi.
mau ditanya apa ini? Saya menurut Pak To, Iya. dari yang saya tangkap tadi, untuk pengambilan keputusan itu disesuaikan dengan kondisi Iya. ya Pak, disesuaikan kondisi baik waktunya maupun situasi lain. Nah ini untuk prosedur seperti apa yang sudah pernah atau biasa dilakukan di sekolah bersama Pak To itu seperti apa? Iya, setiap ada sesuatu yang perlu kita putuskan, maka ya sebenarnya kita mengumpulkan, kita tahu aturannya dulu, aturan secara tertulis itu seperti apa, mesti kita tidak boleh keluar dari regulasi yang ada. Kemudian kita coba kumpulkan informasi. Ini kaitannya kalau sekolah secara umum, kalau kaitannya dengan pribadi seseorang ya mungkin akan lain lagi. Kita kumpulkan informasi bagaimana sebenarnya permasalahan tersebut. Bagaimana sebenarnya permasalahan tersebut, kita kumpulkan informasi, kita coba koordinasi dengan orang-orang yang mungkin tim manajemen begitu yang tahu, baru pada saatnya kita nanti putuskan, kita ambil keputusan itu. Jadi tidak secara pribadi pimpinan mengambil keputusan, tetapi prosedurnya ya tetap kita berpatokan pada aturan, kemudian kita lihat fakta di lapangan, realita yang ada seperti apa sebenarnya, informasi sudah masuk baru kita ambil keputusan. Berarti ada prosedur tertentu. Ada. Oke. Nah ini menurut saya Bu, dari semua yang sudah pernah dilakukan Pak, ini yang dianggap paling efektif itu yang seperti apa? Iya, efektif tidak efektif ini yang memang sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi itu. Oke, situasi dan kondisi. Jadi ada saatnya A itu tepat pada saat ini, tapi bisa saja tidak tepat pada masa yang akan datang. Jadi efektif tidak efektif itu tetap sesuai dengan situasi dan kondisi. Gitu, tapi disesuaikan dengan kondisi. Iya, pertimbangan. Oke, sepertinya pertanyaan dari saya sudah. Monggo lanjut. Pak Aziz. Terima kasih. Lanjut dengan konten tadi, Pak. Tadi dengan prosedur yang ditetapkan itu ada pedomani aturan gitu Pak, terus kemudian gali informasi, kemudian koordinasi dan memutuskan gitu Pak. Dari hal-hal tersebut tentunya kan ujungnya itu di keputusan gitu Pak. Dalam proses pengambilan keputusan barangkali tantangan yang dihadapi Pak, kira-kira apa saja gitu pada proses pengambilan keputusan tadi. Tantangan yang dihadapi itu biasanya ada, mungkin bisa saja ini ada unsur kepentingan pribadi, bisa saja. Kemudian bisa saja ada unsur kasihan, kasihan itu juga bisa terjadi. Jadi akan mengambil keputusan, oh kasihan nanti seperti apa. Kemudian juga ada apa yang bisa menjadi penghambat itu, jangan-jangan ini akan malah justru menjadi masalah baru, mungkin menyinggung perasaan. Atau yang menyinggung perasaan yang menyebabkan hal dari keputusan itu malah justru menyebabkan orang ini menjadi ya masalah baru, tidak ya mutung bahasa Jawanya. Bisa saja itu harus kita pertimbangkan, itu hal-hal yang seperti itu harus kita pertimbangkan. Begitu kira-kira Mas. Bisa dilanjut monggo pertimbangan itu nggih. Terus kemudian ini Pak, apa namanya, dalam proses pun apakah Bapak menerapkan penjadwalan Pak? Mungkin hari ini menuntaskan yang apa dulu dan seterusnya begitu dalam proses pengambilan keputusan tadi Pak. Pada prinsipnya kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kebutuhan waktunya, tetapi kan ada permasalahan-permasalahan yang muncul, maka kita prioritas mana yang lebih mendesak yang harus segera diputuskan. Itu yang prioritasnya seperti penjadwalannya itu lebih kadang-kadang kepada tepat atau tidaknya situasi dan kondisi kita ambil pada saat itu. Ya, misalnya harus memutuskan sesuatu yang ada jenis iurannya, ada jenis pembayarannya, maka kita lihat dulu apakah misal itu iuran teman-teman
entah kegiatan apa, ada iurannya umpamanya, maka ini harus kita lakukan apakah saat itu sedang tanggal muda atau tanggal tua. Yang kedua, kita ada GTT, ada P3K, ada PNS. Kita tahu saat GTT itu gajinya tidak mesti lancar tiap bulan. Kita mengambil keputusan itu pada saat gajinya belum keluar, maka ini menjadi keputusan itu menjadi kurang pas. Jadi penjadwalan itu lebih melihat kepada situasi dan kondisi. Siap. Prioritas, ketepatan dan situasi. Iya. Terima kasih Pak, itu dari saya. Lanjut ke Pak Heru. Terima kasih Pak Sutowo. Yang berikutnya dari kami Pak Sutowo. Ini terkait dilema etika. Ya, ini terutama khususnya pimpinan, di mana pimpinan terkadang mengambil sebuah kebijakan. Bukan seorang pemimpin saja, tetap terkadang juga harus pasti mengalami sebuah dilema etika Pak Sutowo. Nah, ini yang terkadang membuat kita, namanya dilema ini, kita kadang-kadang mungkin bingung apa ya Pak, cenderungnya kata dilema, aduh bingung. Nah, ini mohon izin Pak Sutowo, pada saat Pak Sutowo mungkin pada saat mengambil keputusan, adakah mungkin faktor tertentu, apakah itu juga mungkin ada seseorang yang mungkin selama ini membantu Pak Sutowo, terus juga mempermudah Pak Sutowo, sehingga dalam pengambilan keputusannya ini bisa, menurut Pak Sutowo itu bisa lebih mantap atau lebih tepat semacam itu Pak Sutowo. Terima kasih Pak Heru. Jadi prinsip seorang pemimpin itu adalah sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini sih memang sulit, tetapi tetap berusaha agar keputusan itu diambil minim sekali ada unsur-unsur kepentingan pribadi ini yang saya anggap sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, sudah selesai dengan ekonomi, bukan berarti pemimpin kudu sugih, tapi sudah selesai dengan kepentingan itu, walaupun siapa yang tidak butuh gitu ya. Sudah selesai dengan kepentingan keluarga. Artinya keluarga ada konflik, tetapi keluarga ini jangan sampai mempengaruhi ketika kita mengambil keputusan ini. Itu dulu Filipir dulu ya. Jadi juga sudah selesai dengan kepentingan kepentingan permasalahannya di masyarakat, di masyarakat juga selesai. Artinya kita harus menjaga, kita bisa menjadi teladan dan lain-lain, sehingga keputusan yang kita ambil itu sudah nyaris tidak ada kepentingan pribadi. Ya, contoh lah, ketika kita mau mengambil keputusan disiplin, kitanya tidak disiplin, maka kita juga akan itu kan begitu kan ya, misalnya. Jadi itu maka Pak Heru, dilema etika ini mesti akan muncul, tetapi ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih bisa mengambil keputusan itu ya kurang lebihnya tepat. Dan ketika kita mengambil keputusan, kalau saya sendiri itu juga mempertimbangkan ini berkaitan dengan orang tertentu yang sedang dia itu sedang sangat berjuang untuk sekolah atau tidak. Maka saya juga harus berpikir bahwa ketika ini berkaitan dengan orang tertentu yang sedang berjuang untuk sekolah, maka saya tidak segera akan mengambil keputusan sebagaimana yang harus tegas, karena ini bisa mempengaruhi akhirnya kinerjanya akan terpengaruh. Jadi itu juga menjadi pertimbangan saya. Menjadi pertimbangan saya. Bagus memang, tetapi jangan sampai keputusan ini mengganggu kinerja seseorang, karena memang orang itu punya salah dan juga punya benar. Tetapi ketika salah ini kemudian disampaikan kepada saya dan saya harus mengambil keputusan, maka siapa dia, sedang seperti apa dia di sekolah ini, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi tetap ditunggu. Ini izin Pak Sutowo, terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Sutowo,
pernah nggak Pak Sutowo ini juga minta pendapat dari seseorang sehingga menjadi mempermudah yang mungkin saat itu kita lagi kadang-kadang tadi sampaikan Pak Sutowo situasi dan kondisi ya Pak, kita mengalami sebuah dilematika tapi mungkin mohon izin Pak ada faktor internal kita juga yang buat kita sulit ya, sehingga mungkin Pak Sutowo itu Pak itu ya pernah Pak, pernah mengambil keputusan itu kalau saya itu harus betul-betul menyiapkan data yang akurat, data-data yang akurat, dan data ini bisa saya peroleh dari rekam jejaknya. Ya misal ada seorang X yang misalnya ya dia kurang disiplin atau mungkin dia menjadi troublemaker atau apa begitu, maka saya tuh harus lengkap datanya. Dan data ini yang pertama ada data yang autentik. Data autentik itu saya lihat bagaimana keluarganya. Maka saya minta di TU, tolong saya minta kartu keluarganya. Saya minta fotokopi surat nikahnya dan lain-lain, track recordnya saya minta. Kemudian saya juga minta pertimbangan orang yang tahu kalau ini berkaitan dengan kepegawaian, maka saya akan minta kepada yang bagian kepegawaian, katakanlah saya misalnya Mas Mus dan Mas Daru, saya panggil ke sini, seperti apa orang ini kaitannya dengan kepegawaian, saya minta breakout jadwal, absensi dan lain-lain. Selain itu saya juga melihat orang dekatnya ini siapa, walaupun mungkin itu sedapat mungkin jangan sampai orang lain tahu, tetapi itu saya ambil dan saya biasanya dia tidak langsung to the point sini terus tapi saya ajak cerita yang lain dulu sampai ke arah situlah. Ini menjadi dasar Pak Heru kami mengambil keputusan. Kalau yang berkaitan dengan sekolah, lebih banyak yang saya minta pertimbangannya adalah tim manajemen. Itu lebih banyak kalau kaitannya dengan kegiatan sekolah. Jadi atau kepegawaian seseorang itu ya tidak mesti saya minta kepada teman-teman manajemen. Mungkin Pak Sutowo pertanyaan terakhir Pak Sutowo dari kami ini terkait dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Sutowo. Kira-kira pembelajaran atau pengalaman apa yang didapat dari Pak Sutowo ini terkait dengan keputusan yang telah Pak Sutowo ambil semacam itu Pak Sutowo? Yang pengalamannya mau tidak mau seorang pimpinan harus mengambil keputusan, dan itu pada saat tertentu harus dengan cepat mengambil keputusan walaupun dalam tanda petik kurang tepat atau bahkan mungkin salah atau tidak populer, tapi harus segera diambil. Apalagi kalau itu terjadi konflik, ada konflik kepentingan di antara beberapa orang atau kelompok orang, maka pimpinan harus segera mengambil keputusan dengan cepat walaupun dalam tanda petik salah. Ketika kita salah, maka kita tahu akan segera memperbaiki kesalahan itu. Kemudian itu dengan cepat. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, kita tidak punya kepentingan pribadi. Kalau kita tidak punya kepentingan pribadi, maka mengambil keputusan itu akan rasanya lebih objektif, kita lebih enak mengambil keputusan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Sutowo. Buning, saya yang tutup atau Buning yang tutup? Monggo silakan Buning. Ada tambahan lagi Bu, pertanyaan. Luar biasa ini Pak. Pertanyaan dari kami berempat dijawab dengan begitu kami pahami, dan memang dilematik menjadi seorang pimpinan nih Pak. Memang harus betul-betul tadi yang saya ambil kesimpulan, melihat situasi kondisi, bagaimana cara mengambil keputusan, dan keputusan itu tentunya yang bermanfaat untuk semuanya. Walaupun di sini kadang rujukan moral itu juga yang membuat kita harus menjadi seorang pemimpin, harus betul-betul mengambil keputusan yang betul-betul bijak nih Pak. Terima kasih atas semua kata-kata
jawaban dan arahan tentunya ini arahan juga untuk kami, karena kami pun sebagai pemimpin pembelajaran pun juga harus tentunya di setiap saat harus mengambil sebuah keputusan yang bernilai kebajikan untuk siswa-siswi kami, terutama di kelas ataupun di sekolah, di lingkungan sekolah. Mohon maaf jika tidak pas juga itu. Intinya tidak ada yang tidak pas Suto. Tadi Mas sudah sampaikan. Karena di sini itu tidak ada benar dan tidak ada salah gitu, semuanya itu benar sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Bowo, dan mohon maaf dari kami karena kami berempat mengganggu waktu Bapak. Dan terima kasih banyak. Saya Andi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Suto. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dwi, ini sebelumnya selamat siang Pak Dwi. Selamat siang. Ya, mohon izin Pak Dwi, ini terkait dengan tugas kami di calon guru penggerak angkatan 6. Kami ingin memohon waktunya Pak Dwi dan mengganggu Pak Dwi ini terkait dengan kami ingin mewawancarai Pak Dwi. Iya. Ini terkait kami ada materi Pak Dwi, ya ini terkait dengan namanya dilema etika Pak Dwi. Jadi ya sebenarnya semua orang menghadapi, tapi ini lebih fokusnya kita ingin tahu terkait dengan dilema etika yang dihadapi oleh seorang pimpinan Pak. Jadi pasti seorang pimpinan menghadapi sebuah kondisi dilema etika, yaitu di mana ada dua kebenaran tapi saling berbenturan gitu Pak. Dan ini Pak Dwi harus mengambil keputusan Pak Dwi. Nah kira-kira dari Pak Dwi sih bagaimana menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus atau situasi di mana ada dua kepentingan tadi ya Pak Dwi, atau dua nilai-nilai kebajikan yang benar tapi saling berbenturan Pak Dwi, semacam itu ya. Mungkin Pak Dwi bisa mencontohkannya dengan salah satu situasi yang Pak Dwi itu situasinya lumayan rumit gitu Pak Dwi pernah hadapin, semacam itu Pak Dwi. Yeah. Terima kasih Pak Heru. Untuk dilema etika ya, dilema etika. Terus saya melihat bahwa kasus dilema etika itu kan soalnya kan masalah benar melawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan satu sama lain. Nah, oleh karena itu kita kan harus menentukan, memutuskan harus bagaimana. Kalau misalnya itu mungkin bujukan moral ya, benar melawan salah, mungkin kita akan menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan karena benar dan salah. Tetapi kalau untuk memutuskan antara benar dengan yang benar, karena ini hubungannya dengan etika moral ya, maka memang kita harus dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, kita harus juga menganalisis situasi yang ada, kemudian ketika kita mengambil keputusan itu ya harus benar-benar paling tidak itu mendekati kebenaran yang ada. Ini yang paling benar. Itu seperti itu, karena memang ini adalah suatu dilema, memutuskan antara benar dengan benar berkonflik. Lah ini harus bagaimana keputusannya, kan seperti itu. Sehingga memang itu harus dibutuhkan pikiran yang jernih tentunya, seperti itu. Gitu ya Pak. Itu ya. Baik Pak Dwi. Terus Pak Dwi, hal-hal apa saja yang dianggap Pak Dwi ini efektif di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Dwi terhadap dilema etika ini Pak? Hal-hal yang efektif menurut saya ya untuk mengambil keputusan kasus di dalam dilema etika itu dengan cara menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian sifatnya bagaimana, apakah urgent atau mendesak atau tidak, kemudian kasus dilema etika tersebut itu pada saat kita pengambilan keputusan tentunya melalui alternatif dengan solusi. Ya kita harus menelaah siapa yang terlibat di dalam kasus itu, sifatnya urgent apa tidak, mendesak apa tidak,
Kemudian ketika kita mengambil keputusan, tentunya kita juga harus melakukan dengan alternatif solusi yang harus kita ambil seperti itu. Jadi tidak kemudian tanpa pemikiran, tanpa ditelaah apa permasalahannya, kemudian siapa saja yang terlibat di sana itu tanpa ditelaah seperti itu, langsung kita mengambil keputusan. Saya rasa itu tidak bisa. Itu perlu penelaahan. Siapa yang terlibat, sifatnya urgent apa tidak, mendesak apa tidak. Baik Pak Dwi. Terus Pak Dwi, ini pasti dilema ya Pak. Semua orang menghadapi dilema. Dilema itu kan, aduh, kadang-kala kita orang seperti bimbang atau bahasanya sekarang galau gitu kan. Nah itu kan terkadang mungkin ada tantangan-tantangan gitu Pak Dwi. Nah kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Dwi ini di dalam pengambilan keputusan selaku pimpinan pembelajaran atau kepala sekolah Pak Dwi. Jadi tantangannya apa nih Pak Dwi menurut Pak Dwi terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak Dwi? Iya, tantangan pada saat kami mengambil keputusan untuk dilema etika ini Pak Dwi. Tantangan dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika itu adalah masalah tersebut tentu mempunyai nilai yang sama-sama penting, ya. Tetapi harus ada yang didahulukan, ya. Oleh karena itu kita juga harus melihat pada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi memang sekali lagi kalau kita mengambil keputusan masalah dilema etika itu memang nilainya sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Ini yang mana yang harus didahulukan? Kemudian kita kan ada aturan-aturan ya, aturan-aturan yang kita buat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Ya, tetapi kemudian tidak ada di situ ya ada rasa suka tidak suka seperti itu. Tetapi kita harus objektif terhadap permasalahan itu. Ini yang harus didahulukan yang mana? Itu seperti itu. Baik Pak Dwi. Terus pasti Pak Dwi pernah mengalami apalagi pimpinan kepala sekolah dengan berbagai macam mungkin staf, permasalahan juga kompleks ya Pak. Nah, mungkin di satu waktu pernah menemui dilema etika itu mungkin dalam waktu lebih dari satu ya Pak. Nah apakah Pak Dwi memiliki jadwal terkait mana ya dilema etika yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, atau ada targetan-targetan mungkin Pak Dwi agendakan semacam itu Pak Dwi? Untuk jadwal khusus saya tidak ada ya. Kenapa? Karena masalah itu biasanya kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Misalkan kalau kita ada jadwal hari ini, ada jadwal penyelesaian masalah, ya kalau sekarang ada. Kalau tidak kan percuma ada jadwalnya. Makanya saya tidak punya jadwal khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Kenapa? Karena masalahnya itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Kalau masalahnya itu ringan, mungkin saat itu bisa langsung ditangani. Tetapi apabila masalah itu berat, maka kita akan lebih dahulu dimusyawarahkan. Biasanya kalau hubungannya dengan kegiatan di lingkungan sekolah, kami juga harus berkonsultasi, berkomunikasi minimal dengan wakil kepala sekolah ya. Kemudian bila perlu memang kami harus dengan guru lain yang dianggap bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kemudian kalau permasalahannya itu dengan anak, ya kita perlu mendatangkan orang tua, bahkan mungkin komite, gitu. Ya, jadi tidak bisa langsung. Kalau misalkan harus segera ditangani, kita tangani. Ya kalau itu masalahnya itu ringan, ya. Tetapi kalau masalahnya itu berat, kami perlu musyawarah. Saya minta pertimbangan, masukan dari rekan-rekan minimal dengan wakil kepala sekolah atau mungkin guru yang saya anggap mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga kalau ini masalahnya itu terhadap siswa atau peserta didik kita, ya kita dengan orang tua walinya, bahkan dengan komite perwakilan orang tua kan ada komite itu ya, sehingga nanti komite itu kan penengah antara masalah orang tua dengan pihak sekolah. Itu yang saya lakukan seperti itu. Nah ini Pak Dwi, dari apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, bahwa ternyata kan Pak Dwi dalam mengambil sebuah keputusan ini berkolaborasi nih Pak. Artinya dengan staf, dengan wakaf, bahkan dengan komite, tergantung mungkin
kondisi yang dihadapi ya Pak, semacam itu. Nah, ada nggak Pak seseorang mungkin yang khusus Pak Dwi untuk minta menjadikan bahan pertimbangan terkait dalam mengambil sebuah keputusan? Misalnya seseorang yang Pak Dwi anggap, oh iya saya memutuskan ini kalau saya tuh pasnya ngambil menanyakan permasalahan atau ingin mengambil keputusan, saya ingin coba diskusi dengan orang itu dulu gitu Pak Dwi. Atau mungkin ada faktor lain gitu yang menjadi Pak Dwi ini menjadi lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan Pak Dwi. Nah, kalau permasalahannya sudah sampai ke situ, biasanya saya mengajak warga sekolah, kemudian stakeholder, mungkin wali murid, juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu kami di dalam mencari alternatif solusi untuk pemecahan masalah itu. Sehingga ya saya tentunya akan mengajak warga sekolah, kemudian stakeholder, wali murid, ya juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan di dalam kami mengambil keputusan. Berarti tidak ada personal secara khusus tidak ya Pak Dwi, nggak ada tidak ya Pak Dwi. Iya. Tidak ada. Iya, kadang-kadang mungkin ada kan ya mungkin karena kedekatan ya semacam itu ya Pak, iya. macam itu Pak. Kami tetap melibatkan ya warga sekolah, stakeholder, orang tua, wali, ya itu selalu kami melibatkan. Jadi tidak kemudian keputusan itu memang kami tidak bisa otoriter gitu ya. Itu karena sekarang alamnya kan alam demokrasi Iya, gitu ya, benar, sehingga kami melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena memang terkadang tipe-tipe pemimpin beda-beda sih ya Pak. Terkadang ada yang otoriter, ada yang demokratis, terlalu demokratis kadang-kadang semacam itu. Ya Pak Dwi, ini yang terakhir Pak Dwi. Dari semua hal yang telah Pak Dwi alami mungkin terkait dengan dilema etika ini ya Pak. Kira-kira pembelajaran apa ini yang Pak Dwi dapat atau pengalaman apa yang Pak Dwi dapatkan ini terkait dengan keputusan dilema etika ini Pak Dwi? Ya. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu, sebelum mengambil keputusan maka kami harus banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan setiap keputusan, karena setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak itu senang. Ya, dilemanya kan pasti ada suka dan tidak suka. Walaupun mungkin kita sudah objektif ya di dalam mengambil keputusan itu ya. Iya. Nah, kemudian semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi setelah kita sepakati, kita putuskan, maka keputusan yang kami ambil itu harus dihormati dan harus bisa dilaksanakan dengan ketetapan keputusan yang sudah kita putuskan. Itu seperti itu. Itu ya Pak Dwi. Iya. Karena boleh jadi keputusan yang kita ambil di waktu berikutnya dengan kejadian yang sama mungkin kondisinya berbeda, keputusan yang kita ambil juga berbeda ya Pak Bisa Dwi. Boleh jadi. Iya, bisa juga. Okay. Gitu. Iya. Baik Pak Dwi, ini terima kasih wawancaranya. Ini informasi yang sangat berharga sekali buat kami di calon guru penggerak, di mana terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak Dwi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi bermanfaat buat kami. Itu saja Pak Dwi dari kami wawancara kali ini. Terima kasih Pak Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan ya atas jawaban-jawaban kurang memuaskan, kurang berkenan, ya kami mohon maaf. Gitu ya. Ya Pak Dwi. Ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Oke. Baik Pak Amin, kita mulai saja nih Pak Amin. Mohon maaf ini Pak Amin, saya datang ke tempatnya Pak Amin malah ngerepotin ini Pak, silaturahmi malah ngerepotkan. Mohon maaf Pak Amin, ini masih kedatangan kami rencana mau mewawancara Pak Amin selaku kepala sekolah di Ma'arif Bukateja, dimana kan Pak Amin sudah sangat lama sekali dan saya butuh ya ibaratnya mungkin wejangan ilmu, informasi gitu yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat saya ke depannya Pak Amin. Ini Pak Amin, saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 ini ada tugas terkait dengan mewawancari kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan wujukan moral Pak Amin. Nah, apakah selama ini Pak Amin selama memimpin di Ma'arif Bukateja menemukan hal-hal tersebut tadi, baik dilema etika atau wujukan moral Pak Amin?
Ya, terima kasih atas kehadiran saudara kami Mas Rumah yang pada siang ini mestinya di sekolahan karena maaf ya Mas, nggak apa-apa Pak. Ya, dari hal itu ya kami di swasta ya lebih dari negeri. Karena apa? Hal itu menyangkut tentang dari guru-guru. Kadang-kadang di swasta kan masih ada juga yang membedakan senior dan junior. Tapi kalau di negeri sih terikat dengan adanya PAK dan sebagainya kan begitu. Iya. Nah, kata itu prinsip kami adalah untuk tupoksi guru itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah berkataannya. Problematika selalu ada di mana-mana, selalu ada. Namanya manusia kan pasti ada. Pada demikian, bagaimana cara kita bisa untuk menyemakan persiapan guru, tentu saja perlu kiat-kiat tersendiri. Contohnya bidang iswaan, kurikulum dan sebagainya, kan tidak lepas kita terkaitannya hal itu. Problematika yang selalu ada mengedepankan saya kebersamaan, yang saya tengah kebersamaan. Walaupun di sisi lain kadang ada yang mengatakan tegas, tidak tegas, dan saya mengutamakan kebersamaan. Selama itu bisa untuk kepentingan orang banyak. Maksudnya saya ambil keputusan yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh yang terbanyak dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Dan selanjutnya juga tentang asas jabat itu apa namanya, asas tegas ataupun tidak tegas itu tergantung dari sudut pandangnya dulu dalam mengambil sikap seperti itu. Bisa juga ada yang mengatakan tidak tegas, ada yang tidak, itu kan juga tergantung manfaat daripada apa yang saya lakukan di dalam kebersamaan dalam pembinaan sekolah itu sendiri. Ya wajar satu dua ya ada manusia. Penting saya bagaimana cara yang mayoritas bisa untuk memenuhi kepentingan kebersamaan seperti itu. Iya. Baik Pak Amin, berikutnya begini Pak Amin, saya kan sudah mengenal Pak Amin cukup lama dan sudah menjadi kepala sekolah juga cukup lama. Pastinya banyak mengalami sebuah situasi atau kondisi ya Pak Amin, itu ada yang namanya mungkin Pak Amin pernah menghadapi ada sebuah kondisi yang dua-duanya benar tapi saling bertentangan, dan Pak Amin ini harus mengambil sebuah keputusan gitu Pak Amin. Nah, kira-kira pengalaman apa yang pernah Pak Amin alami, khususnya mungkin Pak Amin anggap itu sesuatu hal yang besar gitu, bahkan sampai teringat sampai dengan sekarang itu Pak Amin, terkait dengan yang namanya dilema etika tadi Pak. Jadi benar berhadapan dengan benar tapi saling bertentangan Pak Amin. Kalau kaitannya dengan tugas dan juga untuk proses pembelajaran, sebenarnya saya ambil yang sekiranya siswa itu bisa disikapi. Maksudnya begini, kami kadang bisa dalam satu kelas contohnya lah, ada 50% yang bisa menguasai dan yang tidak. Justru di situ kita bisa mengambil samplingnya dulu, yang itu siswa apa namanya yang sudah bisa. Karena ada pemetaan, kalau misalnya itu ada pemetaan siswa, yang kita ambil itu, walaupun 10%-nya SMK itu yang tidak menjadikan satu patokan, tapi minimal guru bisa memahami pemetaan tersebut. Ada remedial, ada apa itu namanya, apa namanya kalau sudah di pengayaan gitu, pengayaan atau ada seperti itu. Ya kita ambil yang terendah dulu lah, terendah dulu untuk patokan, acuan patokan dalam pengambilan tuh guru untuk mengambil kebijakan. Dan intinya yang berpihak kepada siswa lah ya Pak Amin ya. Artinya bagaimana pada siswa ya Pak. Kalau untuk swasta kan pian sarane siswa itu juga tidak terabaikan. Untuk siswa apa itu disiplin sudah kuncinya itu. Iya. Terus sama ini Pak Amin, kira-kira ya itu tadi Pak, dengan problematika khususnya mungkin dari segi pembelajaran atau yang lainnya, ada tantangan tersendiri nggak Pak Amin ibaratnya dalam menyelesaikan masalah ini? Saya ada masalah baik di pembelajaran atau hal-hal lain di kesiswaan, di kurikulum. Nah Pak Amin itu kira-kira ada tantangan apa Pak Amin kira-kira untuk dalam pengambilan keputusan ini Pak Amin? Ya, selalu ada. Contoh dalam kelas 11 menempuh ujian, di sisi lain harus meningkatkan apa itu kualitas dan sebagainya. Tapi saya prinsip kualitas bukan nomor satu lah, tapi bagaimana cara anak bisa mengimplementasikan pembelajaran itu dalam masalah praktek misalnya. Apa artinya kita mencari nilai siswa tinggi untuk swasta tapi
dari kemudian kerja mencari pekerjaan ya percuma saja lah. Bukan satu-satunya ada pendidikan untuk menilai lagi bagaimana cara siswa setelah selesai ujian tamat bisa mengambil itu pekerjaan dan swasta dan sebagainya. Syukur-syukur pembelajaran materi praktek yang bisa diimplementasikan di masyarakat ataupun di desa yang demi masa depan anak. Iya. Pak Amin kan punya staf ya Pak Amin, ada kurikulum, mahasiswaan, humas, mungkin K3 atau mungkin di KTU ya Pak. Nah misalkan Pak Amin pernah menghadapi situasi di mana dalam satu waktu atau satu hari itu ada permasalahan ternyata bersamaan ada di kurikulum atau di kesiswaan. Nah Pak Amin untuk menyelesaikan masalah itu biasanya dijadwalkan atau sudahlah langsung saya selesaikan saja, yang penting dirembuk barang-barang, atau seperti apa Pak Amin? Ada penjadwalan khusus nggak Pak Amin? Kalau saya biasanya saya satu persatu saya panggil, grupnya seperti apa, masukkan dulu ketenagaan seperti apa sih, dari perusahaan seperti apa sih, dan humasnya. Setelah itu saya rangkum, misalnya apa sih yang dikehendaki, apa sih yang akan dia maui seperti itu. Ya, karena kita di sekolah kan tidak mesti namanya kemauan tidak seiring dengan keinginan seperti itu. Keinginan seperti ini nih anak nggak mau, kan dia percuma saja. Jadi saya ambil kesimpulan, saya masuk satu. Ini kan akhirnya mengerucut yang dikehendaki seperti ini itu seperti itu. Ya boleh dikatakan dijotel boleh. Dijadwalkan ya Pak, jadi satu-satu ya Pak. Terus sama ini Pak Amin, kadang ada tertentu faktor kedekatan gitu Pak Amin ya. Mungkin ada orang kepercayaan atau apa. Nah, Pak Amin dalam mengambil sebuah keputusan, ada nggak memang Pak Amin itu pegang salah satu staf Pak Amin atau seseorang baik di sekolah itu atau di luar sekolah yang memengaruhi Pak Amin dalam mengambil sebuah keputusan gitu Pak Amin? Kadang-kadang kan ada misalnya, oh kayak saya nih, saya dekat dengan misalkan Pak Harun gitu. Saya kalau mengambil keputusan saya ingin bicara dengan Pak Harun dulu gitu. Nah kalau Pak Amin sendiri selaku kepala sekolah, pemimpin pelajaran, ada tidak Pak orang yang kalau selalu ada, istilahnya 96 orang kan begitu. Melihat dulu lah. Saya minta pertimbangan, kalau saya akan mengambil keputusan seperti ini, kira efeknya seperti apa, imbasnya seperti apa, saya begitu. Itu kan kita bisa dipelajari, bisa dilatih studi kelayakannya. Saya mengambil keputusan seperti ini, imbasnya mesti seperti apa. Kalau di seperti ini ada efeknya, dan selalu ada. Dan biasanya mungkin Pak Amin dalam menentukan orang yang sudah pengalaman ya Pak Amin kan? Ya sudah dewasa lah. Sudah dewasa ya Pak dalam menentukan ini. Ya Pak Amin. Nah, Pak Amin ini yang terakhir Pak Amin, dari semua hal yang mungkin pernah Pak Amin sampaikan terkait dengan pengambilan sebuah keputusan ya Pak, dan kira-kira ada tidak pengalaman atau pembelajaran yang Pak Amin dapat selaku kepala sekolah untuk kedepannya seperti apa gitu Pak Amin kira-kira terhadap, artinya Pak Amin nih dengan permasalahan-permasalahan yang ada, terus Pak Amin mengambil sebuah keputusan yang Pak Amin ambil ini kan sudah bertahun-tahun. Nah kira-kira ada tidak pengalaman atau pembelajaran yang Pak Amin dapat untuk mengambil keputusan di berikutnya gitu Pak, semacam itu Pak? Ya tetap ada, terutama di dalam keterbatasan ketenagaan, misalnya kurikulum yang sangat urgent di kurikulumnya, karena power ataupun itu kan di KBN-nya. Kurikulum juga tidak lepas daripada humas dan ketenagaan. Nanti saya ambil 3, ketenagaan, kurikulum, dan humas. Saya pegang problematika selalu ada, itu pasti tidak lepas ya. Bagaimana cara kita mengambil sikap agar situasi itu tetap ya kita perlahan lebih pasti. Maksudnya kita ya sedikit-sedikit, tidak step by step lah, tidak seketika itu, tidak semudah itu memberikan telapak tangan agar bisa berubah, tidak bisa. Ya minimal punya target 1 bulan lah. Trik seperti ini saya terapkan, kira ada perubahannya enggak? Ya bervolume gitu lah. Ya, baik. Baik Pak Amin, terima kasih ini hasil wawancaranya, informasinya, khususnya mungkin ini menjadi pembelajaran buat saya Pak, pengetahuan buat saya yang saat ini sebagai calon guru penggerak semacam itu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Amin yang sudah merepotkan Pak Amin. Itu aja Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Ya, bersama Mas.